Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Salsabila. Saya berperan sebagai Dina Rahani. Saya Gusna Maulidana Hasan, saya berperan sebagai rekan medis. Saya Najwa Putri Humaida, di sini saya berperan sebagai keluarga pasien. Saya Latifah Aulia Widianto, saya berperan sebagai pasien. Permisi. Mbak Husna, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Ada informasi apa dari rekan medis? Iya, ini ada pasien nih Bu. Iya. Namanya itu Nyonya Suryati, asalnya dari Purwokerto Bu. Ya, sekarang umurnya 45 tahun. Ada di ruangan Melati nomor 5 Bu. Dekat ya dari sini? Iya, dekat itu sebelah sana ya. Untuk keadaan umumnya sendiri, pasien ini tuh tekanan darahnya ada di 135/85. Lalu untuk berat badannya itu awal asesmen pasien ini berat badannya di 63 Bu. Oh, mengalami penurunan berarti ya? Iya, sekarang mengalami penurunan di 57 ya setelah asesmen terakhir kemarin. Lalu untuk tinggi badannya itu ada di sekitar 160 cm dan gula darahnya itu 108. Ya. Diagnosa kata dokternya gimana itu? Kalau secara medis diagnosanya itu pasien mengalami kanker payudara. Ya. Selain itu pasien juga mengalami kecemasan pre-kemoterapi Bu. Ya. Yang jadi keluhannya itu ya? Ya, untuk keluhannya sendiri pasien itu mengeluhkan rasa cemas yang berlebih Bu. Ya. Lalu ada ketakutan menjelang jadwal pertama kemoterapinya ini. Oh, berarti ini pertama ya? Iya, kebetulan ini pertama kali kemoterapinya Bu. Selain itu pasien juga mengaku sulit tidur, lalu mudah menangis dan juga merasa tidak siap secara mental gitu Bu. Keluhannya itu sudah berapa lama? Kalau di sini keluhannya itu pasien mengeluhkan kecemasan itu sejak dari 3 hari sebelum jadwal kemoterapi hari ini. Iya, kebetulan kemoterapinya akan dilaksanakan hari ini nanti sore. Oh, sore ini? Iya, sore ini. Gitu. Pasien juga mungkin merasa takut akan efek samping dari kemoterapinya Bu. Iya, pasti ya. Iya, pasien itu takut kalau nanti rambutnya rontok, lalu sering mual-mual dan juga sering merasa lelah gitu Bu. Dan pasien itu merasa kemungkinannya tidak sembuh gitu. Sehingga kecemasan itu mengganggu pasien dalam tidurnya itu seminggu terakhir itu mengganggu. Ini Mbak, sebelumnya pasien itu mengalami penyakit apa gitu? Kalau dilihat dari sini ya Bu, pasien itu tidak memiliki riwayat penyakit yang kronis, tapi pasien pernah mengalami gangguan kecemasan ringan pada saat remaja Bu. Ya, tapi pada saat itu tidak dilakukan pengobatan medis sama sekali gitu. Ada catatan lain nggak dari itu pasien? Kalau catatan lain sih tidak ada. Oke. Jadi gimana ini? Ya, jadi kami dari pihak rekan medis ya Bu merekomendasikan pasien ini untuk diberikan pelayanan bimbingan kami. Ya, mungkin harapannya untuk memberikan dukungan secara psikologis maupun spiritual kepada pasien agar betul. pasien merasa lebih tenang gitu Bu menghadapi jadwal kemoterapi pertamanya ini. Oke, karena jadwalnya hari ini sore ya? Iya betul. Oke. Tidak bisa dilewatkan lagi, harus segera dikasih bimbingan supaya pasien merasa nyaman gitu. Betul. Oke, terima kasih Mbak Husna atas informasinya. Saya terima. Saya juga akan langsung ke ruangan pasien. Ya, terima kasih Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya bagian dari petugas layanan bimbingan rohani pasien di rumah sakit ini. Saya izin memberikan layanan bimbingan rohani kepada Ibu Suryati. Betul ya, Ibu Iya, Suryati? betul. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena ibu dan keluarga sudah senantiasa berikhtiar untuk berobat di rumah sakit kami. Kemudian mohon maaf apabila dari pelayanannya, kemudian dari fasilitasnya ada yang kurang seperti itu ya Bu ya. Ya. Ibu Suryati ditemani dengan siapa ini? Sama anaknya. Oh, ini anaknya. Iya. Oh, iya iya. Oke. Dari informasi yang saya dapatkan, Ibu di sini sudah 3 hari ya Bu ya? Iya, benar. Iya. Bagaimana Ibu perasaan Ibu saat ini? Saya takut, saya takut, saya cemas juga karena ini kan pertama kali saya pengen ikut kemo ya. Iya iya. Jadi saya takut bentar sakit banget, takut juga soalnya kan di ruangan kemo nggak ada yang nemenin gitu. Iya, itu perasaan Ibu wajar sekali ya Bu ya. Allah juga memberikan Ibu sakit bukan semata-mata hanya ingin menjatuhkan atau merendahkan Ibu dan keluarga, tetapi ini merupakan bentuk ujian dari Allah sebagai pengukur dosa, begitu ya Bu ya. Oke, selama Ibu di sini, dari pelayanan ataupun dari fasilitas, apakah Ibu merasa nyaman di sini? Alhamdulillah nyaman. Dokternya Alhamdulillah. ramah, Iya. terus perawatnya juga ramah. Alhamdulillah. Ya. Untuk yang menemani Ibu, apakah Mbak dari kemarin atau bergantian dengan saudara yang lain? Bergantian sih Bu. Oh, bergantian. Ya, kadang Iya. sama kakak saya Iya, iya. Iya, iya. Ibu, untuk keluhan Ibu sekarang bagaimana yang Ibu rasakan? Selain merasa takut, Ini sih Bu, saya kan mengidap kanker payudara. Jadi bagian dada saya tuh sakit, nyut-nyutan gitu loh. iya, iya. Sakit, nggak enak. Jadi kalau tidur itu kadang sampai kebangun kan rasa sakitnya Iya. tuh nggak tertahankan Iya. Bu. kalau untuk pola tidurnya 3 hari kebelakang gimana? Ya itu kurang minyak Bu. Soalnya kan saya mau tidur juga ada sakit gitu. Iya, Jadi iya. nggak bisa tidur. Kalau untuk pola makannya, apakah ada gangguan atau tidak? Kalau untuk makan sih alhamdulillah sih nggak ada gangguan. Iya, iya. Tapi kalau dari ini Bu, dari perut ke atas, apakah Ibu merasa mual? Iya, ada perasaan mual sih. Ya, mual. Ya, mungkin karena Ibu merasa cemas juga, kemudian mungkin dari sumber utama itu dari pikirannya Bu. Mungkin Ibu berpikir negatif yang berlebih, jadi merangsang dari perut ke atas, kemudian terasa mual-mual seperti itu ya Bu ya. Ya, ya itu yang Ibu rasakan. Kemudian dengan siapa anaknya ini? Namanya siapa? Saya Ita. Ita. Ya. Ya, Mbak Ita yang menemani ibunya ya, bisa membantu ibunya untuk membimbing doa-doa pendek ataupun zikir gitu. Terus juga kalau misalnya ibunya mau ngapain, tolong untuk dibantu ya, seperti itu. Iya, saya sih suka ini ya Mbak, kalau misalnya ibu lagi kumat gitu, merasa kumat sakitnya itu saya suka nyuruh untuk istighfar, Iya, gitu kan, terus zikir, ingat Allah gitu. Bagus ya Mbak, dilanjutkan, jangan sampai berhenti untuk mengingat Allah. Kemudian yang paling utama itu Ibu Suryati
untuk bisa menerima kondisi ibu seperti ini. Kemudian dengan ibu bisa menerima kondisi seperti ini, bisa lebih memudahkan mungkin untuk nanti proses kemoterapinya. Kemudian pikiran ibu yang mulai terbuka, pikiran yang positif, kemudian keluarga juga memberikan support atau dukungan juga seperti itu ya. Oke, kalau begitu izinkan saya untuk mendoakan ya Bu ya. Ya, mohon untuk Ibu Suryati dan juga Mbak Ita untuk mengaminkan doa saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika nanti waktu sholat tiba, Mbak Ita bisa membantu ibunya ya, untuk melaksanakan sholatnya. 3 hari kemarin sholatnya bagaimana? Sambil duduk sih. Sambil duduk ya. Iya. Kalau misalnya sambil duduk sudah tidak bisa atau sudah kurang mampu, ibu bisa melaksanakan sholat dengan berbaring. Kalau berbaring juga tidak mampu, ibu bisa dengan melakukan isyarat gitu ya, diniatkan dalam hati seperti itu. Kemudian untuk bersucinya kemarin tayamum juga. Iya, tayamum. Ya. Baik ya Mbak ya, jangan lupa untuk mengingatkan ibunya untuk selalu mengingat Allah, berzikir, kemudian berdoa. Semoga nanti proses kemoterapinya diberikan kelancaran, keselamatan, kemudahan. Amin. Kemudian bisa disembuhkan ya, disembuhkan ibu bersama keluarga. Ya, saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.